Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, apakah semuanya sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Wih, rajin semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan mengucapkan bismillah, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Apakah sudah tahu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Oke, sebelum kita mulai, PR yang pertemuan sebelumnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, nanti Ibu periksa ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang ketidaksamaan rasional dan irasional. Sudah pernah dengar apa itu ketidaksamaan rasional dan irasional? Belum, Bu. Belum ya? Nah ya, tujuan kita untuk mempelajarinya yaitu kita bisa mengetahui pengertiannya, metode penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah dalam kontekstual atau di masalah nyata kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja. Nah, kita membahas tentang ketidaksamaan rasional dan irasional. Sudah tahu apa itu rasional dan irasional? Belum, Bu. Nah, baiklah. Rasionalis kan sistem ketidaksamaan. Ingat, tanda ketidaksamaan yaitu ada besar dari sama dengan kecil dari, dan kecil dari sama dengan. Nah, sedangkan yang rasional ini di mana suatu variabel dalam bentuk A per B, berarti dalam bentuk pecahan. Nah, sedangkan yang irasional ini variabelnya berada di bawah tanda akar. Misalkan kita buat UX. Nah, inilah yang disebut dengan irasional dan rasional. Rasional dalam bentuk pecahan, sedangkan irasionalnya dalam bentuk variabelnya di bawah, berada di bawah tanda akar. Nah, bentuk umum rasional dan irasional juga mempunyai 4 di masing-masingnya. Kemudian yang pertama, bentuk umum pada rasional. Yang pertama fx per gx, di mana fx ini adalah pembilang, kemudian yang gx-nya adalah penyebutnya. Berarti fx per gx itu lebih kecil dari 0, kemudian yang kedua fx per gx itu lebih kecil dari sama dengan 0, kemudian yang ketiga fx per gx lebih besar dari 0, kemudian yang keempat fx per gx itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dengan syarat, misalkan di sini ada lebih kecil dari sama dengan, jika ada yang sama dengannya berarti gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian untuk irasional juga mempunyai bentuk umumnya. Yang pertama, akar dari ux lebih kecil dari a, kemudian akar dari ux lebih kecil dari sama dengan a, kemudian akar dari ux lebih besar dari a, dan akar dari ux lebih besar dari sama dengan a. Perbedaannya hanya pada pecahan sama bentuk akarnya. Nah, di sini juga disebutkan a ini adalah di mana a adalah bilangan positif atau 0, dengan syarat a harus besar atau sama dengan 0. Kemudian jika ux yang berada di bawah tanda akar ini juga syaratnya juga ux harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, apakah bisa dimengerti dari sifat-sifat bentuk bakunya atau bentuk umumnya dari rasional maupun irasional? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, baiklah, sebelum itu kita langsung membahas contohnya. Yang pertama untuk ketidaksamaan rasional. Contoh pertamanya 2x dikurang 4
dibagi X ditambah 5 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya, Bu? Oke, langkah pertamanya, ingat, yang sisi luas kanan itu harus sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, penyebut sama pembilangnya harus sama dengan 0. Karena di sini sudah sama dengan 0, maka 2x lebih kecil 2x dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan yang ini negatif menjadi positif. 4x sama dengan 2. Nah, kemudian untuk penyebutnya, x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan negatif 5. Nah, sudah dapat kita untuk langkah pertamanya. Kemudian untuk langkah kedua kita membuat garis bilangan. Nah, di mana garis bilangannya? Kita tulis dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti di sini negatif 5, kemudian di sini 2. Kemudian untuk tandanya, untuk yang negatif 5 ini, ingat yang pada sini gx tidak sama dengan 0, berarti ini terbuka. Kemudian yang 2 ini sama dengan 0, ini tertutup. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan positif negatifnya? Kita lihat pada soalnya. Pembilang sama penyebutnya sama-sama bernilai positif. Nah, berarti di sini positif. Ini pada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, karena sudah positif, di sini negatif dan di sini juga positif. Nah, jadi karena sudah dapat nilai X-nya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya ini X-nya lebih besar ya. Ini lebih besar dari sama dengan negatif 5 dan lebih kecil dari 2. Nah, kemudian untuk contoh yang ketidaksamaan irasional, di sini contohnya akar dari 3x dikurang 15 lebih kecil dari sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, ingat syarat yang pertama, ux lebih besar dari sama dengan 0. Berarti yang berada di bawah tanda akar ini yang kita ambil. Ux-nya adalah 3x dikurang 15 harus lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa tandanya lebih besar sedangkan soalnya lebih kecil dari sama dengan, Bu? Kita mengikuti tanda pada syaratnya. Berarti kita selesaikan. 3x berarti lebih besar dari sama dengan positif 15. X lebih besar dari sama dengan 5. Nah, kemudian langkah keduanya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti yang ini akar dari 3x dikurang 15 dikuadratkan menjadi 3x dikurang 15. Karena nilai dari akar itu setengah atau 1/2. Kemudian yang ruas kanannya 3 dikuadratkan menjadi 9. Berarti 3x lebih kecil dari sama dengan 24. X lebih kecil dari sama dengan 8. Ini tandanya beda, Bu, dengan yang angka pertama. Ini mengikuti tanda pada soalnya. Nah, sudah kita dapatkan nilai X yang pertama dengan X keduanya. Untuk langkah ketiganya kita membuat garis bilangan, di mana garis bilangannya kita juga menuliskan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang pertama itu 5, kemudian yang keduanya adalah 8. Nah, terbuka atau tertutup, kita lihat tandanya. Di sini termasuk X-nya termasuk dengan 5, berarti di sini juga tertutup. Kemudian 8-nya juga tertutup. Nah, arahnya bagaimana? X-nya lebih besar dari sama dengan, berarti ke kanan. Ini yang kita iris. Kemudian yang X keduanya, X-nya lebih kecil dari sama dengan 8, berarti X-nya ke kiri. Nah, sudah bisa dimengerti?
Sudah, Bu. Oke, berarti jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya lebih besar dari sama dengan 5 dan lebih kecil dari sama dengan 8. Nah, sudah bisa kan membedakannya antara rasional dengan irasional? Sudah, Bu. Baik dari bentuknya maupun dari rumus-rumusnya, kemudian penyelesaiannya, metode penyelesaiannya. Nah, baiklah, karena waktu kita juga sudah mau habis, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat karena kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tugasnya jangan lupa untuk materi selanjutnya nanti kita bahas kembali. Tugasnya di halaman 57 nomor 1A. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.